Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sosius dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Fubi Talk yang diadakan oleh Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Siang ini, program studi sosiologi agama akan sedikit mewarnai hari-hari Sosius, khususnya di bulan Ramadan, dengan beberapa pertanyaan terkait sosiologi agama, Ramadan in Campus, dan juga bagaimana kegiatan Ramadan dan sosiologi agama terintegrasi di bulan Ramadan kali ini. Kita sambut narasumber kita yang sangat istimewa pada siang hari ini. Ada Ibu Nia selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama. Selamat siang Bu Nia. Selamat siang Mbak. Apa kabarnya Ibu? Baik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah baik. Puasa ya Bu ya. Setelah kegiatan apa Bu sebelum kesini tadi? Tadi ada mengajar, kemudian seminar proposal. Seperti itu kegiatan rutin di kampus yang biasa kita lalui ya dengan mahasiswa. Iya. Apakah ada warna istimewa di bulan Ramadan ini? Kegiatan-kegiatannya maksudnya atau kegiatan hari yang- ini? Tentunya. Kalau hari ini mungkin istimewanya ketika kita berdiskusi terkait dengan isu-isu yang dibahas oleh mahasiswa ya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang agama, seksualitas dan gender, kita membahas hal-hal yang terkait dengan kesehatan reproduksi, bagaimana masyarakat khususnya remaja itu bisa mengerti apa pentingnya kesehatan reproduksi untuk era terkini dan nanti ke depan ketika hidup sudah berpasangan gitu ya, berkeluarga. Penting ya Bu ya. Ya, kemudian di seminar ternyata terkait juga dengan isu-isu keadilan gender gitu ya. Tapi terkait dengan film India gitu ya. Jadi hari ini mungkin itu ya menarik juga untuk dibahas. Oke, itu tadi bukaan dari Bu Nia teman-teman terkait hari-hari Ramadan di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, khususnya program studi sosiologi agama. Kita sapa selanjutnya narasumber yang tak kalah luar biasa, Mbak Ketua HMPS Sosiologi Agama, Mbak Fatma. Apa kabar Mbak Fatma? Alhamdulillah baik. Baik. Bagaimana harinya hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Tantangan juga. Tantangan ya hari ini khususnya ya. Iya. Oke, itu. Ada yang mau disampaikan kepada Sosius Mbak Fatma? Tetap semangat dalam menjalani puasa dan belajar. Tetapnya positif, harus positif thinking. Positive thinking teman-teman, pesannya Mbak Fatma. Oke. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan terkait sosiologi agama dan Ramadan di kampus UIN Sunan Kalijaga. Langsung saja ya Sosius. Pertanyaan yang pertama kita arahkan kepada Bu Nia. Di bulan Ramadan ini Bu, bagaimana kampus khususnya juga program studi sosiologi agama menghadapi bulan suci Ramadan? Oke, untuk persiapan bulan Ramadan ya, kalau dari kampus sendiri kan sudah ada informasi-informasi terkait dengan kegiatan bulan Ramadan, terutama di laboratorium agama UIN Sunan Kalijaga ya. Lapsa ya Bu ya? Bukan laboratorium. Oh iya, ini laboratorium. ya. Kalau laboratorium sosiologi agama mungkin nanti terkait dengan diskusi-diskusinya gitu ya. Nah itu persiapan bulan Ramadan terkait dengan mungkin kontribusi dari para stakeholder termasuk dosen dan mahasiswa yang dibutuhkan untuk suksesnya kegiatan-kegiatan Ramadan di UIN gitu ya. Nah kemudian kegiatan-kegiatan di fakultas, nah seperti ini yang sudah disiapkan oleh Bapak WD3 terkait dengan podcast kegiatan Ramadan ini kan menghadirkan beberapa Bapak Ibu dosen untuk berkomunikasi ya terkait dengan apa saja yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah kemudian di Prodi Sosiologi Agama sendiri selain ada kegiatan-kegiatan buka bersama tentunya ya, Iya, karena Ramadan istimewa sekali itu ya. Nah itu yang ditunggu-tunggu, buka bersama baik di kalangan dosen maupun mahasiswa-mahasiswa juga terlibat aktif ya mengikuti kegiatan mengadakan maupun mengikuti kegiatan buka bersama juga komunitas-komunitas di kampus ini seperti misalnya teman-teman kan juga ada yang berpartisipasi aktif dalam rumah gender
Wih, Oh, juga ada iya. kegiatan buka bersama. Nah, seperti itu kegiatan-kegiatan Ramadan selama ini. Selain ada kajian-kajian online gitu ya, yang sudah biasa kita laksanakan. Jadi Ramadan ini penuh dengan unsur keberkahan ya Bu ya. Insya Allah. Segi ilmu Amin, semuanya amin. digenjot ya Bu ya. Ya, insya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Selanjutnya Mbak Fatma terkait buka bersama ini. Bagaimana sekiranya pandangan Mbak Fatma melihat buka bersama khususnya di masjid mungkin ya, Masjid UIN, apakah kultum sebelum maghrib itu cukup mengubah atau memperbaiki sisi ketakwaan dan keislaman dari mahasiswa sendiri Mbak? Tentunya dari sisi ketakwaan dan kebersamaan juga tentunya, dari mendengar kultum, berkumpul juga di masjid toh sambil menunggu buka, itu bisa menambah wawasan juga di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan penuh berkah ini, semua pahala dilipat gandakan toh. Masya Allah. Jadi kita juga harus selain banyak-banyak membaca Al-Quran, kita juga banyak-banyak mendengar tausiah-tausiah. Itu juga bagi mahasiswa juga harus senantiasa menyukseskan juga. Semarak sekali ya berarti. Dari rumah gender, dari buka puasa semuanya akademisi berpartisipasi ya Bu ya. Yang mahasiswa juga. Oh iya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Bu Nia. Bagaimana Bu nilai-nilai sosiologi agama ini khususnya terpatri dalam bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan? Oke. Kalau kita bicara terkait dengan nilai-nilai sosial ya, bagaimana nilai sosial secara individu tentunya ya, secara individu maupun secara sosial ya. Kalau nilai-nilai sosial yang tertanam secara individu itu kan tentunya terkait dengan bagaimana kita sebagai makhluk gitu kan, sebagai makhluk itu kan akan selalu berinteraksi dengan sang kholik, sang pencipta. Jadi dalam konteks ini kalau di Islam itu dikatakan sebagai hablum minallah gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan sang pencipta kita, tentunya diaplikasikan melalui ibadah ritual kita. Bagaimana kita mengerjakan sholat, bagaimana kita berpuasa, apakah puasa kita itu yang memang sudah dilaksanakan dengan sempurna, atau kita berpuasa tapi ternyata pahalanya nggak ada karena kita banyak bergibah dan sebagainya misalnya gitu ya, dan ibadah-ibadah ritual yang lainnya. Nah, tapi kita sebagai makhluk ya, sebagai makhluk itu kita tidak bisa hidup sendiri karena kita makhluk sosial ya, kita perlu berinteraksi dengan orang lain, kita perlu berkomunikasi dengan sesama. Kalau kita berkomunikasi dengan sesama, kalau kita sesama muslim, kita harus bisa berinteraksi dengan baik. Tidak hanya dengan sesama muslim, tapi dengan non muslim pun kita harus berinteraksi dengan baik pula kan. Nah, bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan baik kalau kita tidak peduli terhadap orang lain? Nah, gimana kita terutama ya tadi kalau Mbak Fatma mengatakan di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat. Nah, bagaimana kalau kita sebelum Ramadan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepedulian sosial, misalnya saling tolong menolong, saling berbagi sembako misalnya ya di masa pandemi kayak gini. Nah, di bulan Ramadan gimana kita bisa meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap sesama? Misalnya kalau kita bisa berpartisipasi menyediakan makan berbuka misalnya ya di sekitar kita, misalnya di masjid-masjid, di musala kita juga mengadakan kegiatan itu ya, kita ikut berpartisipasi walaupun hanya sedikit gitu kan. Nilai yang sedikit itu kan nanti kalau sudah kita aplikasikan, insya Allah nanti Allah itu akan melipat gandakan. Nah, jadi hanya sedikit yang kita berikan, tapi ternyata Allah itu sangat sayang dengan kita ya, memberikan kasih sayangnya yang berlipat ganda. Nah, seperti itu yang perlu kita tingkatkan sebagai makhluk sosial tadi ya. Kalau secara sosial kita harus punya kepedulian yang baik terhadap sesama muslim maupun non muslim yang ada di Indonesia, khususnya yang nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita harus punya kepekaan sosial yang kuat gitu ya. Jadi bukan hanya hubungan transenden dengan Tuhan ya, ya. betul.
hablum minanas harus tetap. Ya, betul. Jadi hablum minallah kita tingkatkan selama bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan lebih ditingkatkan lagi, ya kan? Nah, kemudian hablum minanas yang kepada sesama itu juga tetap kita jaga. Kalau bisa kita tingkatkan dan selalu kita laksanakan dengan baik. Nah, insya Allah nanti kita akan menjadi orang pilihan kan? Amin ya rabbal Mudah-mudahan, alamin. amin ya. Saya juga menasihati diri saya sendiri. Oke, Mbak Fatma, menyambung dari beberapa perkataan Bunia, mungkin Mbak Fatma bisa melihat sedikit bukti nyata dari mahasiswa terkait kepekaan sosial itu tadi. Kira-kira ada nggak Pak Fatma? Alhamdulillah, menyambung dari pernyataan Bunia tadi, dari SA sendiri sebagai konseptor itu bagi-bagi takjil yang sebelumnya sudah dilaksanakan, tetapi kita tidak hanya dalam lingkup mahasiswa SA aja, tapi seluruh fakultas kita terkaitkan, khususnya di angkatan 20, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Semua cakupan mahasiswa program studi juga ikut ya Pak ya? Iya. Seludin ya terutama. Seludin, dan pikiran Islam. Tentunya SA sebagai konseptornya. Oh, konseptornya SA ternyata. Iya. Wah, luar biasa Mulia SA. Oke, itu tadi sedikit perbincangan kita teman-teman. Pertanyaan terakhir kepada Bunia dan juga Mbak Fatma akan kita ajukan terkait ini Bu. Melihat adanya wadah emas berupa Laboratorium Sosiologi Agama dan Divisi Intelektual HMPS tentunya Mbak Fatma, adakah rancangan dan realisasi kolaborasi agenda ke depannya? Jika ada, mendekati akhir Ramadan ini, apakah ada rancangan yang bisa dibuktikan? Bunia dahulu mungkin Mbak. Monggo Bunia. Gini ya, kalau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Laboratorium Sosiologi Agama itu kan kegiatan bersama gitu ya, antara dosen dan mahasiswa. Jadi yang punya inisiatif itu bisa dari mahasiswa, kemudian nanti berkolaborasi dengan dosen dan juga disupport oleh Prodi Sosiologi Agama. Nah, juga bisa diinisiasi oleh dosen, kemudian melibatkan mahasiswa dan disupport oleh Prodi Sosiologi Agama. Nah, selama ini kegiatan-kegiatan yang terjadi itu kita memfasilitasi agenda diskusi, karena selama pandemi ini kan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung gitu ya. Di awal-awal pandemi itu khususnya kita melakukan diskusi terkait dengan moderasi beragama, kemudian moderasi beragama tapi lintas agama juga. Jadi kita melibatkan mahasiswa di Prodi Sosiologi Agama bisa berdialog dengan mahasiswa Kristen, misalnya gimana saling toleransi bisa terjalin antara mahasiswa kita, mahasiswa Muslim dan mereka mahasiswa Kristen. Jadi ketika ada miskomunikasi, misalnya kok ada ini Muslim itu teroris misalnya gitu. Nah, itu kan bisa ditanyakan di situ ya. Nah, sebenarnya kan dialog bukan ya, Bu, ya? didialogkan, bukan Muslim tapi oknumnya kan, oknum. Bukan semua Muslim yang melakukan itu. Kalau dalam Islam sendiri kan Islam itu agama yang selamat gitu ya, agama yang membawa kedamaian, agama yang tidak suka melakukan kegiatan-kegiatan anarkis. Nah, sehingga ketika itu terjadi di kalangan, maksudnya misalnya ketika terciduk gitu kok pelakunya adalah seorang Muslim, nah itu kan hanya segelintir Muslim oknum saja, bukan kemudian mengatasnamakan seluruh Muslim. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal kecil gitu ya, yang kadang-kadang dipertanyakan di komunitas masing-masing itu kan ketika nanti bertemu, berdialog itu bisa saling meluruskan gitu ya. Jadi tidak ada judgement negatif di antara kita dan mereka gitu ya. Nah, itu dari Prodi. Nah, kemudian dari HMPS mungkin ada kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan dalam jangka dekat, mungkin nanti bisa diceritakan oleh Mbak Fatma. Silakan dapat lanjutkan. Dari HMPS sendiri untuk selama Ramadan ini kegiatannya libur, soalnya banyak mahasiswa juga yang udah balik itu. Oh, gitu. Iya, mereka mendahului balik. Kemudian untuk kedepannya mungkin itu
mahasiswa banyak yang itu mengadakan diskusi-diskusi gitu terkait antar kolaborasi dengan Labsa, nanti bisa dibicarakan Bisa kembali. dibicarakan ya Bu Iya. ya, Mbak Fatma. Karena ini pertanyaan yang saya kira cukup menarik dari Iya. salah satu anggota Sosiologi Agama ya. Ada yang bertanya, apakah ada kiranya suatu kolaborasi antara Labsa dan HMPS nanti memunculkan sebuah diskusi atau kerjasama yang menarik perhatian Sosiologi Agama khususnya. Nah, Gitu. itu juga bisa menjadi masukan yang menarik dari Mbak Nadia. Terima kasih. Bisa dipertimbangkan Bu. Iya. Mbak? Ya, terima kasih. Nah itu sebenarnya dulu ketika mungkin HMPS sebelumnya ya mengadakan kegiatan itu, tapi ketika sudah hampir dilaksanakan itu kan baru dikomunikasikan. Nah itu mungkin nanti sebagai refleksi gitu ya, refleksi oh dulu begini, berarti kalau misalnya nanti ke depan bisa dilanjutkan oleh HMPS yang sekarang ketika ada kegiatan yang mungkin nanti bisa menjadi kegiatan yang spektakuler gitu ya, melibatkan mahasiswa di seluruh Indonesia atau melibatkan anak-anak siswa-siswa SMA gitu ya, SMA aliyah gitu. Nah, kemudian bisa dikomunikasikan bersama-sama dengan prodi, mungkin nanti bisa akan lebih semarak gitu kan. Jadi saling mendukung kegiatan bersama itu akan lebih baik. Nah, kalau dari prodi sendiri mungkin nanti juga akan mengagendakan gitu ya kegiatan-kegiatan terkait pelatihan ini ya, pelatihan yang bisa menambah skill mahasiswa, mungkin terkait dengan pelatihan bahasa Inggris gitu ya, supaya nanti ada mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri gitu tuh semakin termotivasi karena bahasa Inggrisnya itu nanti akan semakin meningkat, terutama terkait dengan conversation. Nah, ini saya sudah berkomunikasi dengan Mas Sawyer Martin, ini seorang native speaker kan, dan dulu juga sudah pernah mengajar di SA juga kan. Nah itu kemudian nanti mungkin ada pelatihan-pelatihan seperti misalnya manajemen penulisan gitu kan, kalau penggunaan penggunaan apa itu namanya Mendeley dan lain Mendeley, sebagainya. oh iya iya, Nah, penting itu Bu sepertinya Nah ya. itu kan sepertinya perlu kita sosialisasikan di kalangan mahasiswa. Mungkin ada beberapa yang sudah kita libatkan tapi belum keseluruhan gitu ya, sehingga nanti kalau teman-teman mahasiswa khususnya sosiologi agama itu sudah bisa mendapatkan ilmu itu, walaupun di perpustakaan juga ada ya, tapi kayaknya kalau tidak prodi sendiri yang mengadakan itu pada belum semuanya berpartisipasi di sana. Berpartisipasi aktif ya Bu ya. Sehingga kita Ya, perlu Masih mengagendakan perlu dan dorongan juga. motivasi teman-teman untuk terlibat aktif gitu ya. Iya. Nah itu sekilas info ya. Sekelas info Sosius, sekelas info terkait kegiatan yang diadakan oleh Sosiologi Agama ke depannya Bu ya. Ini cukup menarik Sosius ya. Oke, mungkin itu saja Ibu Mbak Fatmah pertanyaan terkait Fubi Talks hari ini yang kita bicarakan seputar kegiatan Ramadan di kampus dan juga Sosiologi Agama. Bisa kita tutup ya Bu ya? Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sosius sudah menyimak kegiatan siang ini. Mari kita tutup dengan salam kepada Sosius bersama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama ya. Ya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.